tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustadz. Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan, Mbak. Rokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita sebagai manusia mahalluhu khata wa nisyan, tempatnya salah dan khilaf. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia, kalau dia bukan nabi, dia tidak ma'asum. Baik sekelas ustadz, sekelas habaib, maupun sekelas ulama. Tapi dari itu, ini sebenarnya aib ya, bagi diri kita maupun bagi ustadz tersebut ya. Karena kalau di kalangan salafi, yang namanya rokok itu adalah sesuatu hal yang haram ya. Ironisnya, semoga video tersebut bukan hal yang betul atau cuma AI, tapi kita sebagai manusia harus saling menasihati. Ini bukan untuk menasihati ustadznya, tapi kita sebagai manusia biasa. Sekelas ustadz aja bisa terjatuh kepada yang namanya kesalahan atau kekhilafan. Dan kesalahan tersebut ya dipandang kalau dari kalangan salafi itu adalah fatal, karena dia telah menjatuhkan dirinya kepada sesuatu hal yang dianggap haram, yaitu syurbud dukhan atau menghisap rokok. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita menghormati beliau sebagai ustadz ya, yang tegas ya, amar ma'rufnya, dan juga kita tidak boleh taklid buta, apalagi ta'assub ya kepada ustadz tersebut, karena ustadz juga manusia, bisa salah dan bisa khilaf. Ini sebenarnya aib ya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup ya aib dirinya di dunia maupun di akhirat. Tapi ini sebagai bukti pembelajaran kepada kita, kita tidak boleh ta'assub dan fanatik ya. Di dalam video tersebut, Ustadz Riyad Bajrai ini ya, beliau kelihatan sedang berlaut ya di tengah samudra, sedang memancing bersama kawan-kawannya. Dan wallahu a'lam, apakah ini beliau benar atau video buatan, dalam artian video AI. Beliau sedang syurbud dukhan, yaitu merokok dan berpakaian celana pendek. Ini sebagai nasihat bagi diri kita pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Hendaknya ketika kita melakukan yang namanya maksiat ya, kalau bisa
hanya diri kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman sekarang satu kesalahan bisa ribuan orang yang menonton. Ya, padahal ya orang-orang salafi paling tegas dan mengharamkan rokok. Tapi wallahu alam, kenapa bisa terjatuh juga ke dalam hal tersebut? Ya, padahal kita rokok tahu ya secara medis pun ya sangat membahayakan. Apalagi ya secara agama. Ya. Ada yang mengharamkan ya. Kalau di negara kita ya ormas yang mengharamkan ya Muhammadiyah, atau ya di kalangan Salafi juga haram. Ya MUI juga mengharamkan bagi orang tua, anak kecil, ibu hamil dan yang lainnya. Dan di kalangan ormas NU memakruhkan di luar hukum tersebut, ya di luar hukum rokok, ada yang membolehkan atau mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya kita lebih baik meninggalkan karena mudaratnya lebih banyak. Ya lebih baik dibelikan buat hal-hal yang lebih berguna dibandingkan dengan membeli sebatang atau sebungkus rokok. Ironisnya kalau seorang ustadz, apalagi ustadz tersebut ya dijuluki sebagai ustadz salafi yang dikenal masyarakat ya mengharamkan rokok, wallahu a'lam, apalagi lagi khilaf ya. Ya padahal kita ketahui bahwa rokok banyak sekali mudaratnya. La darara wala dirar. Ya. Janganlah kamu membahayakan dirimu sendiri apalagi membahayakan orang lain. Ya, dan rokok juga kita ketahui salah satu sifat tabzir. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Di luar itu, ya, yang tadi bahwa ustadz yang sedang berlayar di atas perahu di tengah laut sedang merokok dan juga berpakaian pendek. Jadi ada dua kekhilafan beliau. Ya, yang pertama syurbu dukhot, ya terang-terangan ya terciduk kamera. Yang kedua beliau berpakaian pendek. Nah, makanya mohon segera klarifikasi dari Ustadz Riyad ini agar hal-hal yang demikian tidak makin gaduh, apalagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yaitu berpakaian pendek. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah menegaskan kita untuk tutup aurat, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum, agar kalian bisa menutup aurat, warisha, dan dengan pakaian tersebut yaitu pakaian yang indah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menutup aurat kita, dan batasan aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak perempuanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Saya katakan tadi bahwasannya jangankan sekelas manusia awam, manusia atau sekelas ustadz aja bisa terjatuh kepada kesalahan. Ya.
baiknya dan bagusnya ketika kita melakukan kesalahan itu tidak dipublikasikan, ya. Lebih baik ya diam-diam diri agar diri kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Dan cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama perbanyak istighfar, ya. Yang kedua bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, menjaga keluarga kita, menjaga generasi kita, ya. Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Salaf yang masih merokok? Karena sebagian ikhwah jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena Ustadz ini, dengan alasan tidak ada keharaman yang jelas tentang rokok. Jadi jangan menggampangkan, mengharam-haramkan. Mohon sekali jawabannya Ustadz, karena ikhwah di sini yang tadinya berhenti merokok jadi merokok kembali. Dan kebetulan Ustadz yang dimaksud itu katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain, hafizahullah taala. Yang pertama, dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Dengan cuma rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Perahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklum ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja, asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menanggung, orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad misalnya, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka ini namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, ditegakkan hujjah, diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.